Dan yang ketiga adalah Chris dan Lisen bertemu dengan hewan buas ataupun orang yang masih memakan daging manusia atau kanibal. Dan dalam 4 hari ditemukan 77 upaya untuk melakukan panggilan ke polisi atau panggilan darurat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, dan karena masih dalam suasana lebaran, gue bersama kru RJ5 lainnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang spesial ini, Om Mamat kembali hadir menemani kalian, akan tetapi agak sedikit berbeda, karena kita tidak akan bercerita horor, melainkan akan membahas mengenai case misteri hilangnya Chris Krymers dan Lisen Frown di Panama. Pada saat melakukan pendakian, mereka tidak kunjung kembali dan baru ditemukan berbulan-bulan kemudian dalam keadaan yang penuh dengan teka-teki. Karena masih banyaknya jawaban yang belum ditemukan, maka muncul banyak teori mengenai misteri hilangnya Chris Krymers dan Lisen Frown ini. Ada nggak sih dari kalian yang sudah mengetahui cerita ini? Mungkin nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. So, gue rasa langsung saja, mari kita mulai. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan juga tombol lonceng di sebelahnya, agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video RJ5. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 pada saat Chris Krymers 21 tahun dan Lisen Frown 22 tahun melakukan pendakian di Boquete, Panama. Awalnya sendiri, setelah menabung dan mengumpulkan uang yang cukup, 2 orang wanita asal Belanda ini pergi ke Panama dari Amsterdam Airport pada tanggal 15 Maret 2014. Mereka berdua memang baru saja lulus dari kampusnya. Jadi mereka pergi ke Panama salah satunya sebagai perayaan dari kelulusannya dan juga ingin belajar bahasa Spanyol. Karena memang bahasa resmi yang digunakan di Panama adalah bahasa Spanyol. Selain itu, mereka juga ingin menjadi relawan ketika berada di sana. Singkat cerita, setelah 2 minggu sampai Panama, mereka pindah ke Boquete dan tinggal bersama penduduk lokal di sana. Kemudian rencananya mereka akan tinggal kurang lebih sebulan di sana untuk menjadi sukarelawan pengajar anak-anak. Dan tibalah pada hari itu, pada tanggal 1 April 2014 sekitar jam 11 siang, pergilah Chris beserta Lisen dari rumah tersebut untuk hiking di dekat Boquete, Circuit jalur La Pianista. Memang disebutkan juga kalau hutan awan di tempat ini terlihat indah. Walaupun terkait jalurnya disebutkan, memang jalurnya agak sedikit terjal dan cukup berbahaya, terutama selama musim hujan. Mereka ingin mendaki sampai puncak dan pada saat itu Chris beserta Lisen ditemani oleh anjing yang dipunyai oleh keluarga yang mereka tinggali. Akhirnya berangkatlah mereka menggunakan taksi sampai dengan jalur awal pendakian ini
Dan sebelum melakukan pendakian, bahkan mereka sempat memposting di Facebook tentang niat mereka berkeliling ke desa setempat dan juga menulis bahwa mereka sempat makan siang bersama 2 orang Belanda lainnya. Pada saat itu, Chris beserta Lisanne menggunakan pakaian tank top dengan celana pendek, serta membawa tas ransel yang berisi kamera, paspor, serta handphone masing-masing. Well, kalau dilihat dari fotonya, gue rasa mereka ini tidak membawa peralatan yang memadai dalam perjalanan kali ini. Setelah terus berjalan, Chris dan Lisanne sampai di puncak pada pukul sekitar 1 siang. Dan tampaknya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Padahal biasanya wisatawan akan berbalik arah ketika sudah mencapai titik atas La Pianista ini. Pada saat ini ada tanda peringatan di depan untuk tidak terus berjalan tanpa seorang pemandu atau guide, dikarenakan memang medan yang cukup berbahaya. Akan tetapi, tampaknya mereka beberapa hari sebelumnya sudah melihat di komputer dan mungkin berpikir bahwa masih punya cukup waktu untuk berjalan menuju air terjun di dalam hutan tersebut. Sayangnya, mereka tidak dibekali oleh makanan, minuman, dan peralatan bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama di hutan. Biasanya, orang yang ingin pergi ke daerah tersebut membayar seorang pemandu dan juga membawa peralatan dan persediaan khusus seperti tenda, makanan, kompas, jas hujan, pisau, dan lain sebagainya. Singkat cerita, ini adalah keanehan pertama yang dirasakan oleh orang lain terkait kehilangan mereka. Keluarga yang memberi tempat tinggal kepada Chris dan Lisanne terkejut ketika anjing mereka pulang sendiri pada sore harinya. Setelah itu mereka mencoba mencari Chris dan Lisanne di sekitar rumah, tapi tidak kunjung ketemu. Dan keesokan harinya, pada tanggal 2 April, Chris dan Lisanne melewatkan perjanjian mereka dengan tur pemandu wisata lokal Boquete. Jadi mereka ini ternyata sudah janjian dengan pemandu wisata lokal pada tanggal 2 April. Tapi yang gue heran, kenapa mereka udah pergi sendiri jalan di tanggal 1 April. Akhirnya, hal inilah yang mendorong pihak tuan rumah untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Dan setelah dinyatakan hilang, pihak berwenang setempat menempatkan tim anjing di tanah dan bahkan helikopter di udara, serta bantuan dari penduduk setempat untuk mencari keberadaan Chris dan Lisanne. Akan tetapi, pencarian awal ini berujung sia-sia. Tidak lama kemudian, orang tua mereka mengetahui kabar mengenai hilangnya Chris dan Lisanne. Dan pada tanggal 6 April 2014, orang tua bersama dengan polisi Belanda, ada detektif juga, terbang ke Panama dan memulai pencarian yang lebih besar yang berlangsung selama 10 hari. Selanjutnya, kedua orang tua korban bahkan juga menawarkan hadiah sebesar 30.000 US dollar pada siapa saja yang bisa menemukan anak mereka. Tapi tetap tidak ada apa-apa dan tidak ada juga tanda-tanda dari mereka. Sepuluh minggu kemudian, pada bulan Juni, seorang wanita lokal menemukan sebuah tas ransel biru di sawah di tepi sungai dekat desa Alta Romero. Jaraknya sendiri 17 km dari Boquete dan 8 km dari puncak jalur La Pianista.
Dan ternyata itu adalah tas ransel dari Lisen. Diperkirakan sendiri jaraknya sekitar 8 jam jika berjalan kaki dari lokasi terakhir Lisen dan Chris ditemukan. Dan desa itu sendiri berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit untuk mencapainya. Setelah diperiksa, ransel itu berisi 2 buah kacamata, paspor milik Lisen, uang tunai senilai 83 euro, sebuah botol air minuman, kamera milik Lisen, dan 2 bra serta 2 buah handphone. Akan tetapi ini sebuah penemuan yang cukup mengherankan kembali, karena isi dalam tas ransel tersebut kering dan tidak rusak sama sekali. Tas tersebut juga dalam kondisi yang baik meskipun berminggu-minggu ada di hutan ataupun di sungai. Semakin janggal juga ketika disebutkan kalau daerah tersebut dilanda hujan deras selama beberapa minggu. Dan penemu tas tersebut menyatakan kalau dia tidak menemukan bungkusan tersebut di lokasi yang sama sehari sebelumnya. Well, ini mungkin bisa menjadi teka-teki yang pertama. Mengapa tas ransel tersebut masih dalam kondisi yang baik bersama dengan isinya? Selanjutnya, polisi segera menyelidiki HP yang ada di dalam ransel. Dan ternyata ditemukan hal-hal yang cukup mengejutkan. Seperti ternyata handphone tetap beroperasi selama 10 hari setelah Chris dan Lisen menghilang. Dan dalam 4 hari ditemukan 77 upaya untuk melakukan panggilan ke polisi atau panggilan darurat. Seperti ke nomor telepon 112 yang merupakan nomor telepon darurat di Belanda maupun 911 yang merupakan nomor telepon darurat di Panama. Jadi di sini mereka melakukan 77 kali upaya memanggil nomor telepon darurat. 2 panggilan darurat pertama hanya beberapa jam setelah Chris dan Lisen memulai hiking. Akan tetapi, panggilan tersebut tidak ada yang berhasil. Mungkin dikarenakan hutan yang sangat lebat sehingga tidak ada sinyal. Sebenarnya dari 77 kali upaya menelpon, hanya ada 1 panggilan yang sempat tersambung ke nomor darurat. Akan tetapi hanya 2 detik kemudian terputus. Well, polisi juga menemukan pada tanggal 6 April ada beberapa upaya untuk membuka kode PIN handphone dari Chris. Akan tetapi kode tersebut salah. Hingga akhirnya pada tanggal 11 April, kedua handphone tersebut mati total karena kehabisan baterai. Cukup mencurigakan siapa kira-kira yang ingin membuka handphone Chris, karena PIN yang dimasukkan beberapa kali salah. Bukti penting selanjutnya adalah penemuan kamera Canon Lisen dengan lebih dari 100 gambar pada kartu memori digitalnya. Kamera memang tidak memiliki opsi GPS, sehingga kita hanya dapat menetapkan atau menebak lokasi foto berdasarkan lingkungan yang terlihat pada mereka. Pada foto pertama terlihat diambil pada pagi hari, tanggal 1 April 2014, saat mereka baru saja meninggalkan rumah. Kemudian, ada foto-foto yang memperlihatkan keduanya meninggalkan pianista dan seperti hendak menyeberang ke area lainnya, melewati sebuah aliran sungai menuju ke bawah bukit, yang artinya mereka berjalan semakin jauh ke dalam. Jadi sebenarnya wilayah ini tidak dijaga oleh petugas penjaga hutan, namun dihuni oleh penduduk asli yang memang menempati hutan ini. Termasuk di dalamnya ada suku Ngobe, yang desanya berjarak sekitar 12 km dari lokasi tas ransel tersebut ditemukan. Beberapa foto setelah itu sebenarnya agak mengerikan. Sebuah foto tampak diambil pada tanggal 8 April, sekitar pukul 1 sampai 4 dini hari,
di lokasi yang tidak diketahui. Pada foto yang gelap itu, terlihat barang-barang milik Chris dan Lisanne tercecer di bebatuan. Dan foto yang paling mengejutkan memperlihatkan adanya darah yang bercucuran di pelipis Chris. Total ditemukan sebanyak 90 foto selama 10 hari mereka menghilang. Dan 80 diantaranya adalah foto yang gelap. Setelah menemukan beberapa hal terkait kejadian ini, polisi kembali melakukan penelusuran di tempat tas mereka pertama kali ditemukan. Dengan bantuan dari orang-orang suku Mobe, akhirnya polisi dapat menemukan celana jeans Chris yang masih terlipat dengan rapi. Dan 2 sepatu yang berbeda di sepanjang sungai Rio Culebra. Anehnya, pakaian tersebut masih terlipat dengan rapi. Sesuatu yang lebih mengerikan 2 bulan kemudian dapat ditemukan, yaitu potongan tulang-tulang. Ditemukannya tulang panggul yang masih berada di dalam sepatu boot, dan juga 2 tangan lengkap dengan tulangnya. Otopsi dilakukan untuk mengetahui siapa pemilik dari tulang tersebut. Dan dengan hasil tes DNA dapat diketahui bahwa tulang yang berada di dalam sepatu boot tersebut ternyata adalah milik Lisanne. Sementara untuk 2 tangan adalah milik dari Chris. Penyelidikan setelah otopsi ini pun menemui kejanggalan. Tulang Lisanne menunjukkan tanda pembusukan yang alami karena masih ada daging yang melekat pada tulang tersebut. Tapi tulang Chris berwarna putih, sengaja seperti diputihkan. Selain tulang milik mereka berdua, ternyata ditemukan juga tulang-tulang milik dari orang lain. Dan ternyata nggak tanggung-tanggung, ada 3 orang yang tulangnya ditemukan juga bersama Chris dan Lisanne. Polisi telah menanyai penduduk setempat, pemandu wisata, dan pejalan kaki lain yang telah berada di daerah itu pada waktu tersebut. Tetapi tidak ada apa-apa selain foto dan catatan panggilan yang memberi mereka bukti mengenai apa yang terjadi. Oleh karena itu, masih banyak hal-hal yang belum terjawab dari kasus ini. Dan kesimpulan yang ada, baik dari tim forensik Belanda ataupun Panama, terjadi sebuah perbedaan. Seperti kesimpulan dari tim Belanda menyimpulkan kalau kematian mereka sebagai akibat dari kecelakaan. Sementara tim forensik Panama menyimpulkan bahwa adanya indikasi tindakan kriminal dalam kasus kematian Chris Krymers dan Lisanne Froon. Well, karena masih banyaknya misteri yang belum terjawab dalam kasus ini, maka muncullah banyak teori terkait hal tersebut. Seperti yang pertama, Chris dan Lisanne tersesat di hutan dan tidak bisa kembali. Persediaan makanan dan minuman yang seadanya membuat mereka tidak bisa bertahan hidup. Ataupun yang kedua, salah satu dari Chris atau Lisanne terjatuh ke semacam jurang. Dia yang jatuh ke jurang tersebut mengalami patah tulang. Satu dari yang lainnya mencoba menolong, tetapi ternyata malah ikut celaka. Dan yang ketiga adalah Chris dan Lisanne bertemu dengan hewan buas ataupun orang yang masih memakan daging manusia atau kanibal. Hingga akhirnya mereka tewas di dalam hutan tersebut. Itu dia guys, pembahasan mengenai misteri hilangnya Chris Krymers dan Lisanne Froon, di mana masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Menurut kalian sendiri, teori manakah yang paling benar mengenai kasus ini? Silakan komen aja di bawah.
Dan apakah misteri ini akan menemui titik terang pada suatu hari nanti? Semoga saja. Kurasa demikian video Om Ahmad pada kali ini. Jikalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, beritahu kami dengan cara komen di bawah. Biar kita tahu dan kita bisa bikin konten-konten serupa di kemudian harinya. Oke, gua Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao!